Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah organisasi dan manajemen industri dengan dosen pengampu Ibu Siti Muhimmatul Khoiroh. Sebelumnya izinkan kita memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karuni Arya Cerita, NBI 141203003. Perkenalkan, nama saya Bakar Pria dengan NIM 141230122. Perkenalkan, nama saya Umur Fadilah dengan NIM 1412318. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman dengan NIM 141230018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fili Surya Pranata dengan NIM 141230014. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang definisi organisasi. Definisi organisasi menurut para ahli, yang pertama, menurut Ralph Davis, organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Yang kedua, menurut Joseph Kingsbury and Robert Billock, organisasi adalah sebagai proses pembagian tugas atau pekerjaan mengatur pegawai untuk memikul tugas atau pekerjaan dari suatu badan usaha. Jadi bisa saya simpulkan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dan menggunakan struktur dan sistem tertentu untuk mencapai tujuan tersebut secara efisien. Berikutnya tentang entitas organisasi. Entitas organisasi merupakan suatu unit yang berdiri sendiri dalam sebuah organisasi. Entitas ini memiliki tujuan, fungsi, dan tanggung jawab yang spesifik, serta biasanya memiliki sumber daya yang dialokasikan secara terpisah. Dalam manajemen industri, entitas organisasi merujuk pada suatu unit yang melakukan kegiatan ekonomi atau bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Contoh entitas organisasi yang pertama dari perusahaan PT Astra International adalah entitas organisasi berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang kendaraan bermotor. Yang kedua, lembaga pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah entitas organisasi pemerintah yang bertugas mengelola pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, koperasi. Koperasi simpan pinjam merupakan entitas organisasi yang anggotanya bekerja sama dalam pengolahan keuangan untuk kesejahteraan bersama. Yang keempat, yayasan. Yayasan Dana Kemanusiaan, Kompas, atau yang sering disebut DKK, adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada bantuan kemanusiaan. Selanjutnya, peran dan manfaat manajemen dalam organisasi. Peran manajemen dalam organisasi ada 4. Yang pertama, perencanaan. Membantu dalam menetapkan tujuan dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian. Mengatur sumber daya manusia dan material dengan struktur yang tepat. Yang ketiga, pengarahan. Memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan lebih produktif. Pengendalian. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja organisasi. Manfaat manajemen dalam organisasi ada 5. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kualitas. Dan yang keempat, mengoptimalkan pengambilan keputusan. Terakhir, kelima, menciptakan lingkungan kerja yang baik. Selanjutnya, konsep dasar organisasi. Teori organisasi klasik. Definisi organisasi klasik yaitu teori organisasi klasik berfokus pada efisiensi, produktivitas, dan struktur yang jelas dalam sebuah organisasi. Organisasi ini muncul dari kebutuhan untuk mengelola organisasi yang berkembang seiring dengan revolusi industri. Pendekatan ini sangat mekanis, berorientasi pada struktural formal, hierarki, pembagian tugas, dan kontrol ketat terhadap tenaga kerja. Munculnya organisasi klasik. Teori ini muncul pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Tepatnya saat puncak revolusi industri. Pada masa ini, perusahaan besar seperti pabrik, manufaktur, dan organisasi militer mengadopsi pendekatan ini. Era berlakunya organisasi klasik.
Revolusi industri 1800-an hingga 1900-an, terutama dalam perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan sistem manajemen formal seperti pabrik dan perusahaan transportasi. Kita akan menjelaskan siklus hidup organisasi. Definisi siklus hidup organisasi: serangkaian perubahan dan perkembangan yang dialami oleh organisasi dari kelahiran sampai kematian. Ini adalah model siklus hidup organisasi mulai dari siklus tahap B, yaitu memanfaat kompetensi dan keahlian untuk menciptakan nilai atau flow, sehingga disebut lahirnya sebuah organisasi. Yang kedua adalah siklus hidup tahap Pro, organisasi yang mengembangkan keahlian dan kompetensinya. Dan yang ketiga, siklus hidup tahap Decline, suatu organisasi yang dapat dalam mengantisipasi, mengenal, menghindari, menetralisir atau menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal dan internal yang mengancam. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, siklus hidup tahap Dead, organisasi yang tidak bisa lagi beroperasi dan beraktivitas lagi. Selanjutnya yaitu contoh perkembangan sebuah organisasi dalam manufaktur. Contohnya yaitu dari perusahaan Nokia. Nokia telah berperan dalam beberapa tahap siklus hidup organisasi, terutama dalam industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Dalam perkembangannya, Nokia telah menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi yang signifikan dalam industri manufaktur dan telekomunikasi. Meskipun mengalami kesulitan, perusahaan ini tetap menjadi salah satu pemain utama di industri ini. Yang selanjutnya yaitu teori organisasi neoklasik. Definisi organisasi neoklasik yaitu reaksi terhadap kekakuan teori klasik. Ia menekankan pentingnya faktor manusia dalam organisasi. Pendekatan ini lebih menekankan pada kebutuhan sosial, interaksi antar individu, dan pentingnya motivasi dan komunikasi dalam meningkatkan produktivitas. Ini dikenal sebagai Human Relation Movement. Munculnya organisasi neoklasik. Teori neoklasik berkembang pada pertengahan abad ke-20, sekitar tahun 1930-an hingga 1950-an, di mana terdapat peningkatan fokus pada aspek sosial dan ekologis dari pekerjaan. Era berlakunya organisasi neoklasik. Pasca Perang Dunia II, ketika perusahaan-perusahaan mulai memperhatikan kebutuhan karyawan untuk menjaga produktivitas dan kepuasan kerja. Salah satu contoh organisasi yang mulai menggunakan pendekatan ini adalah perusahaan di sektor jasa dan manufaktur. Yang selanjutnya yaitu teori organisasi modern. Definisi organisasi modern yaitu mencerminkan pendekatan yang lebih kompleks dan dinamis, menekankan bahwa organisasi adalah sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Ini mencakup berbagai pendekatan seperti kontingensi teori, sistem teori, dan organisasional ekologi. Teori ini mengerti bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengatur organisasi, dan organisasi harus fleksibel serta adaptif terhadap perubahan lingkungan. Munculnya organisasi modern. Teori ini mulai berkembang pada akhir abad ke-20 dan terus berlanjut hingga saat ini. Dengan globalisasi, kemajuan teknologi, dan lingkungan bisnis yang dinamis, teori ini menjadi relevan dalam mengelola perusahaan modern. Era berlakunya organisasi modern, era digital dan globalisasi, akhir abad ke-20 hingga saat ini, di mana organisasi harus menyesuaikan diri dengan teknologi, perubahan pasar, dan kondisi politik yang cepat berubah. Selanjutnya adalah contoh siklus hidup dari perusahaan seperti merek Nokia. Yang pertama, market development atau introduction. Nokia memasuki tahapan market development pada awal tahun 1981 dengan memperkenalkan produk pertamanya yaitu Nokia Mobile Telephony atau MFT. Pada tahapan ini, proses branding untuk meningkatkan awareness masyarakat pada produk mulai gencar dilakukan. Untuk menentukan harga jualnya, Nokia menerapkan metode low penetration pricing. Metode tersebut dipilih untuk membangun market share secara cepat sehingga dapat digunakan untuk menutup biaya pengembangan produk. Walau begitu, Nokia sempat mengalami krisis pada awal tahun 1990-an. Akhirnya, krisis ini mampu diatasi oleh CEO baru Nokia, Jurnal Olila, dengan cara menunjukkan telepon GSM pertama di dunia, Nokia 1011. Yang kedua, drone.
Nokia akhirnya meluncurkan ponsel tanpa antena pada 12 Maret 1999 dengan nama seri Nokia 3210. Produk tersebut mendapatkan sambutan yang luar biasa dari konsumen dengan penjualan mencapai lebih dari 160 juta unit telepon genggam. Maka dapat dikatakan Nokia berhasil melewati tahapan market development dan strategi marketing yang diterapkan dan kini memasuki tahap pro. Untuk dapat melewati tahapan ini, berikut langkah-langkah strategis yang diambil oleh Nokia. Pertama, menjaga kualitas produk dan menambah fitur-fitur baru. Yang kedua, menambah jumlah layanan. Yang ketiga, memperluas distribusi. Yang terakhir, terus melakukan upaya promosi dan branding karena kompetitor mulai mengeluarkan produk telepon genggam mereka. Yang ketiga, maturity. Tahapan maturity Nokia dicapai ketika ia memberikan berbagai produk terbarunya yang memiliki fitur layar sentuh dan papan ketik QWERTY. Produk yang mendulang sukses paling banyak adalah Nokia N97. Target penjualan sebanyak 500.000 unit pun mampu dicapai dengan pasar yang tersebar di 130 negara. Pada saat Nokia berhadapan dengan hal ini, persaingan dengan merek lain sudah sangat ketat. Maka Nokia terus berusaha meningkatkan fitur produk agar menjadi beda dari produk ponsel lain. Harga yang ditetapkan pun jadi lebih rendah dengan menawarkan berbagai macam bonus agar dapat bersaing dengan kompetitor. Yang terakhir, deadline. Kemunduran Nokia dimulai ketika perusahaan memutuskan untuk mendatangi Windows sebagai host utama ponsel pintar mereka. Saat itu, Nokia gagal menangkap preferensi konsumen yang lebih menyukai ponsel Android dan layar sentuh. Nokia tetap mempertahankan desain pokok yang sudah tidak sesuai dengan selera pasar. Selain ponsel Android dan layar sentuh, pada periode tahun 2001 hingga 2012, BlackBerry juga mengambil alih sebagian pasar Nokia. Dan ketika akhirnya Nokia mencoba memasuki pasar ponsel pintar layar sentuh